momentum hari lahirnya Pancasila, Bupati Nganjuk Novi Rahmanhidayat bersama komunitas sosial Nganjuk Peduli datang langsung ke RSUD Nganjuk meninjau kondisi Gwen Sarefa Putri, pasien balita yang berusia 6 bulan penderita atresia biliar yang saat ini dirawat di RSUD Nganjuk. Dengan didampingi Yuni Rahmanhidayat yang merupakan ketua tim penggerak PKK serta pembina Nganjuk Peduli, Bupati Novi bertemu langsung balita adik Gwen serta berkoordinasi bersama para dokter rumah sakit guna penanganan medis pengobatannya. Diketahui langkah medis kesembuhan Gwen Sarefa Putri, pasien balita yang menderita atresia biliar, harus segera dirujuk ke RS Dr. Sutomo Jakarta dikarenakan harus dilakukan operasi karena penyumbatan saluran empedu yang mengarah ke liver, hati, dan usus, dan harus dilakukan operasi transplantasi hati. Dan saat ini orang tua Gwen terkendala dengan biaya operasi serta masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga ditunda dirujuk ke RS Dr. Sutomo Jakarta. Mengetahui hal tersebut, Bupati Novi secara pribadi dan bersama pemerintah bersama-sama memberikan bantuan melalui BPJS serta bantuan lainnya, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong bersama meringankan beban Gwen Sarefa Putri, penderita atresia biliar agar segera sembuh dari penyakitnya. Ada beberapa agenda. Yang pertama berkunjung ke adik Gwen. Adik Gwen ini pasien berusia 16 bulan yang sakit atresia biliar, yaitu saluran antara empedu yang mengarah ke lever, ini ke lever usus juga, ini mengalami gangguan sejak lahir. Itu sudah kami lihat di sini, sehingga tentunya saya minta berharap kepada seluruh warga Kabupaten Nganjuk bisa nantinya bergotong royong bersama dengan komunitas-komunitas, dan kami pemerintah selaku saya pribadi juga akan membantu adik Gwen ini untuk bisa mendapatkan pengobatan. Nanti akan dibawa ke Jakarta jika sudah mendapatkan arahan rujukan dan juga mendapatkan tempat di Jakarta sana. Nanti akan kita bawa ke Jakarta. Ya tentunya yang menjadikan kendala masalah biaya. Tapi saya sudah sampaikan sama orang tuanya, sama bapak ibunya, saya bilang bahwa saya secara pribadi dan juga pemerintah tidak akan tinggal diam saja. Kami akan bergotong royong membantu adik Gwen ini untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Apalagi sudah dibantu memiliki BPJS, tinggal kekurangannya insya Allah nanti support dari saya secara pribadi, dari pemerintah dan juga teman-teman semua komunitas bergotong royong. Kita bantu bersama-sama adik Gwen ini sehingga mendapatkan bantuan pengobatan di Jakarta sesuai dengan standar prosedur yang dibutuhkan untuk kasus sakit seperti adik Gwen ini. Semua karena situasi pandemi COVID ini, maka untuk sementara pelayanan kesehatannya dialihkan ke RSUD Nganjuk. Tapi tetap kita konsultasi ke Dr. Sutomo untuk tindakan lebih lanjut. Di sini hanya memperbaiki kondisi-kondisi yang diperlukan. Misalnya perbaikan gizi, tambah darah, tambah albumin, dan lain-lain. Tapi pada dasarnya sekarang kondisinya sudah membaik dan siap pulang untuk rawat jalan. Pak, sebenarnya ini pasien mengalami sakit apa, Pak? Yang mengalami penyumbatan saluran empedu. Itu memang tindakan akhirnya harus operasi. Tapi rencananya akan dirujuk dari Dr. Sutomo ke Jakarta untuk tindakan operasi. Operasinya transplantasi hati, rencananya seperti itu. Hal yang senada juga disampaikan Yuni Sofia. Perlu peran penting masyarakat dalam bergotong royong membantu pengobatan Gwen saat ini, mengingat biaya operasi yang tidak bisa keseluruhan di cover BPJS. Wanita yang juga menjabat pembina komunitas Nganjuk Peduli juga mengajak masyarakat bersama-sama membantu mendonasikan sebagian hartanya guna meringankan beban sesama lewat Nganjuk Peduli. Di sini saya bersama Nganjuk Peduli, kita akan berusaha menggalang dana untuk adik Gwen
mendapatkan biaya bersama komunitas, bersama masyarakat, bagaimana supaya adik gue mendapatkan pengobatan sampai tuntas, sampai mendapatkan pengobatan yang maksimal di Jakarta untuk mendapatkan transplantasi hati. Bu, memang untuk biaya sendiri ada sekitar berapa Bu? Kalau tidak menggunakan BPJS itu bisa sampai 1,5 M. Tapi kalau menggunakan BPJS karena adik gue sudah memiliki BPJS itu membutuhkan biaya 100 sampai 200 juta. Nah, kekurangannya ini 100 sampai 200 juta ini akan kita galang dana, baik itu dari masyarakat, dari komunitas, dari pemerintah. Nanti kalau sudah terkumpul, nanti akan kita gunakan untuk pengobatan adik Gwen di Jakarta. Apa melihat kondisi keluarganya sendiri seperti apa Bu? Keluarganya sendiri latar belakangnya kekurangan ya, karena bapaknya sendiri ini pekerjaannya adalah bekerja di pabrik rosok yang penghasilannya sehari hanya 45.000. Dan dengan keadaan kondisi kesehatan adik Gwen ini, itu untuk pengobatan dan kehidupan sehari-hari sangat kurang sekali. Jadi perlu kita bantu bersama-sama masyarakat, mari yang memiliki kelebihan hartanya silahkan mendonasikan, bisa melalui Ngaju Peduli, bisa melalui langsung ke adik gue-nya langsung, silakan monggo. Jadi bersama-sama nanti kalau sudah terkumpul kita akan mengirimkan langsung adik gue ke Jakarta untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal. Diharapkan di momentum hari kelahiran Pancasila tahun ini, seluruh masyarakat bersatu bergotong royong guna membantu sesama yang membutuhkan di tengah wabah COVID-19, serta di akhir lebaran tahun ini yang belum usai. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.